Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama yang utama, yang terhormat Ibu Sri Wahyuni SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah operasional perusahaan asuransi, serta teman-teman mahasiswa yang hadir pada Zoom kali ini. Perkenalkan kami dari kelompok 3B, dengan saya sendiri Dina Rahmawita yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Baik, dengan di layar Anda dapat terlihat kalau ini adalah anggota kelompok 3B yang menjadi rekan-rekan saya yang siap memaparkan hasil pembahasan kami terkait uh, perusahaan asuransi syariah. Di mana anggota kami yang beranggotakan Elisa Firasta dengan NIM 220300888, dan juga Monik Aulia Ramanda dengan NIM 220300096, dan satu lagi Zulmerah Astrid dengan NIM 220300079. Nah, balik ke slide sebelumnya, Monik. Nah, topik yang akan kami sajikan adalah mengenai proses operasional asuransi pada PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia yang disingkat ASYIKI. Ini adalah studi yang sangat relevan dan mengupas bagaimana operasional perusahaan asuransi yang mungkin sering dianggap rumit berjalan secara profesional dan patuh pada prinsip syariah atau agama Islam. Kami membedah 3 pilar operasional utama pada ASYIKI ini, di mana dapat nanti teman-teman lihat lama saya sendiri akan menjelaskan mengenai bagian latar belakang dari proses operasional asuransi pada PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia, di mana asuransi sendiri merupakan fungsi yang penting dalam memberikan proteksi dari berbagai macam ancaman yang dapat menyebabkan kehilangan finansial. Untuk teman-teman ketahui sendiri ya. Terus dalam perkembangan industri asuransi di Indonesia sendiri, tidak hanya asuransi konvensional, tapi asuransi berbasis prinsip syariah juga banyak berkembang. Terutama ada namanya PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan asuransi syariah yang beroperasi di Indonesia dan mengolah berbagai produk perlindungan berbasis syariah. Nah, pada krusial di sini etika syariah sendiri sangat sangat agak relevan dengan kehidupan kita, di mana kita sangat mengacu pada prinsip agama Islam sendiri ya teman-teman. Studi kasus yang kami fokuskan di sini di PT Asuransi Syariah Keluarga ini, kami nantinya ingin mengimplementasikan prinsip syariah itu dalam 3 elemen utama operasional perusahaan, yaitu pertama penerbitan polis, pelayanan klaim, dan perkenalan produk baru. Dan ketiga elemen ini nantinya akan dipaparkan lebih jelas oleh teman rekan-rekan saya selanjutnya. Langsung saja pada pilar pertama, yaitu proses isu polis, akan dijelaskan oleh saudara Astrid. Kepada Astrid, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang proses issued police. Issued police ini adalah tahapan ketika calon peserta mengajukan permohonan kepesertaan asuransi syariah. Proses ini mengikuti prinsip transparansi yang memakai prinsip tabaruk atau tolong-menolong yang sesuai dengan asuransi syariah. Nah, di dalam proses issued police ini terdapat 3 tahap. Yang pertama itu adalah tahap pendaftaran, di mana calon peserta itu wajib mengisi surat permohonan asuransi atau SPA atau formulir aplikasi lengkap, memberikan informasi pribadi seperti kesehatan, pekerjaan, jenis produk yang diminati, dan memberikan informasi yang jujur serta akurat sesuai dengan prinsip tabaruk. Dan dokumen yang dibutuhkan itu seperti fotokopi KTP atau identitas diri, formulir aplikasi yang telah diisi lengkap, surat pemeriksaan kesehatan dasar atau SPKD jika diperlukan, lalu juga dokumen pendukung lainnya sesuai dengan jenis produk. Next. Yang kedua itu adalah tahap seleksi resiko atau underwriting. Pada tahap ini, proses penilaian risiko oleh underwriting
ada beberapa subtahapnya, yaitu evaluasi informasi, di mana underwriter ini menganalisis informasi yang diberikan calon peserta, termasuk seperti riwayat kesehatan, pekerjaan, gaya hidup, faktor risiko lainnya. Dan faktor risiko yang diajukan harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur gahar atau ketidakpastian berlebihan atau maisir, yang dalam artian lainnya juga adalah perjudian. Lalu yang selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan, di mana untuk produk asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan tertentu, calon peserta mungkin diminta menjalani pemeriksaan kesehatan lebih lanjut seperti medical check-up di klinik kesehatan untuk memastikan tingkat risiko yang ada. Next. Lalu selanjutnya ada penilaian risiko, di mana berdasarkan hasil evaluasi underwriting di mana underwriter menentukan apakah risiko dapat diterima, seperti accepted atau diterima, substandard, diterima dengan syarat tertentu, declined atau ditolak. Untuk kasus substandard, mungkin ada penambahan kontribusi atau pengecualian tertentu. Lalu ada tahap selanjutnya itu persetujuan dan penetapan kontribusi. Setelah risiko dinilai acceptable atau diterima, underwriter itu menetapkan besar kontribusi atau premi yang harus dibayarkan peserta. Dalam asuransi syariah, kontribusi ini terdiri dari dana tabaruk atau dana kebajikan bersama, atau dana tolong-menolong, lalu juga ujrah atau fee pengelolaan. Selanjutnya. Lalu tahap yang ketiga atau yang terakhirnya itu tahap polis dinyatakan aktif. Setelah risiko diterima dan prasyarat dipenuhi, proses berlanjut ke aktivitas polis. Itu tuh ada beberapa tahapannya juga. Yang pertama itu adalah pembayaran kontribusi awal, di mana calon peserta melakukan pembayaran kontribusi pertama sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank, auto debit, metode pembayaran lainnya yang disediakan oleh perusahaan asuransi tersebut. Lalu yang kedua adalah penerbitan polis. Setelah pembayaran diterima dan diverifikasi oleh perusahaan asuransi itu menerbitkan dokumen polis yang berisi nomor polis, identitas peserta, jenis produk dan manfaat pertanggungan, masa pertanggungan, besaran kontribusi dan metode pembayaran, lalu syarat dan ketentuan umum maupun khusus, dan terakhir itu adalah akad yang digunakan, biasanya seperti akad wakalah bil ujrah dan tabaruj. Selanjutnya. Lalu ada masa cooling off period, di mana peserta diberikan masa cooling off period, atau biasanya 14 hari kalender sejak polis diterima, untuk mempelajari isi polis. Jika peserta merasa tidak sesuai, maka peserta dapat membatalkan dan memperoleh pengembalian kontribusi secara penuh. Lalu ada juga polis aktif. Setelah masa cooling off period berakhir dan tidak ada pembatalan, polis dinyatakan aktif secara resmi. Pertanggungan mulai berlaku sesuai dengan tanggal efektif yang tercantum dalam polis. Lalu selanjutnya. Dan yang terakhir itu adalah sistem administrasi, di mana data polis di-input ke dalam sistem administrasi dari perusahaan asuransi untuk memudahkan monitoring pembayaran kontribusi berkala, klaim, dan layanan lainnya kepada peserta. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Astrid yang sudah menjelaskan mengenai proses isuet polis. Nah, selanjutnya tadi kan yang sudah dijelaskan si Astrid itu proses ketat, transparansi dan penerbitan polis di ASKI kan. Setelah polis aktif, secara tidak langsung akan fase yang akan dihadapi adalah proses klaim, yaitu realisasi janji proteksi. Dan hal yang dan rekan saya yang akan menjelaskan mengenai
proses klaim tersebut adalah Elisa, di mana nantinya Elisa akan mengupas secara tajam terkait proses klaim tersebut. Kepada Elisa, dipersilahkan. Baik, di mana langsung masuk saja yaitu proses klaim. Yang pertama itu ada pengajuan klaim, di mana pada tahap awal itu peserta atau ahli waris itu wajib melaporkan kejadian yang menyebabkan klaim itu sesegera mungkin untuk dilaporkan. Kejadian yang menyebabkan klaim itu segera mungkin agar perusahaan memverifikasi kondisi secara akurat. Ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu klaim itu diajukan oleh peserta atau ahli waris sebagai laporan awal terjadinya musibah tersebut. Yang kedua, wajib melakukan sesegera mungkin, setidaknya itu 3 kali 24 jam untuk kasus tertentu. Selanjutnya, peserta mengisi formulir klaim ASKI secara lengkap. Nah, selanjutnya itu menyerahkan dokumen identitasnya seperti KTP, KK, dan paspor. Nah, di mana proses ini berlandasan prinsip syariah, yaitu kejujuran atau sidik dan harus bertanggung jawab. Yang kedua ada investigasi dan verifikasi klaim. Nah, tahap investigasi adalah pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan klaim yang diajukan itu benar, valid, dan sesuai dengan ketentuan polis. Ada beberapa tahap. Yang pertama itu pemeriksaan status polis, di mana aktif atau tidak, dan kontribusinya itu lancar. Yang kedua, verifikasi dokumen medis atau hukum, yaitu rekam medis, surat kematian. Nah, yang ketiga itu pengecekan kesesuaian dengan polis, yaitu termasuk pengecualian klaim. Selanjutnya ada investigasi lapangan jika diperlukan. Nah, ini juga berpegang teguh pada prinsip syariah, yaitu keadilan atau adil dan pencegahan kecurangan atau fraud. Selanjutnya ada persetujuan dan pembayaran klaim. Nah, setelah investigasi tadi selesai, ASKI menentukan besaran manfaat yang layak untuk dibayarkan, lalu mengirimkan surat persetujuan. Jika klaim sudah memenuhi semua ketentuan, pembayaran itu dilakukan menggunakan dana tabaruk dan ditransfer langsung ke peserta atau ahli warisnya. Ada beberapa tahap juga. Yang pertama itu untuk persetujuan klaim, yaitu penilaian akhir manfaat atau nilai santunan. Yang kedua, penerbitan surat persetujuan klaim. Klaim bisa disetujui penuh atau sebagian. Nah, yang terakhir itu harus transparan. Nah, yang kedua ada pembayaran klaim, di mana prosesnya itu dana dibayarkan itu dari dana tabaruk. Yang kedua itu transfer tepat sasaran ke rekening peserta atau ahli warisnya. Yang berikutnya itu pembayaran dilakukan maksimal 7-14 hari kerja. Yang terakhir itu harus ada bukti transfer atau konfirmasi ke peserta atau ahli waris. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Elisa yang telah memaparkan bagaimana ASKI itu menjaga amanah klaim secara ketat dan cepat. Nah, tentu perusahaan tidak hanya berhenti di situ ya teman-teman, diperlukan inovasi produk dan yang terus relevan atau berkembang kan. Untuk itu, untuk proses pengembangan produk baru akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya yaitu Monica Auliaramanda. Kepada Monik, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses kerjasama produk baru. Produk baru pada perusahaan asuransi syariah seperti ASIKI ini melibatkan serangkaian proses strategi yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dirilis sesuai dengan kebutuhan pasar, memenuhi prinsip syariah, serta layak secara aktuaria dan operasional. Berikut merupakan tahap-tahapannya. Yang pertama itu market intelligence. Yang pertama itu mengumpulkan informasi pasar dan kebutuhan peserta. Yang kedua itu menganalisis tren resiko, kepuasan pelanggan, dan produk pesaing. Selanjutnya itu melakukan studi regulasi OJK dan DPS. Selanjutnya yaitu hasilnya menjadi dasar penentu kebutuhan dan fitur produk. Tahapan kedua yaitu penetapan konsep produk. Setelah data pasar terkumpul, tim manajemen dan pengembangan produk melakukan penentuan konsep produk.
Prosesnya yang pertama menentukan tujuan produk. Produknya seperti asuransi jiwa, kesehatan, tabungan, wakaf, dan lain-lain. Selanjutnya itu menentukan segmen peserta dan manfaat utama. Selanjutnya validasi syariah bersama DPS, menyusun draft awal desain polis dan melakukan feasibility study. Selanjutnya memastikan produk layak sesuai syariah dan komparatif. Selanjutnya tahapan ketiga yaitu proses pricing atau aktuaria. Aktuaria menyusun perhitungan kontribusi premi syariah berdasarkan manfaat yang telah ditetapkan. Yang pertama itu menghitung kontribusi atau premi syariah berdasarkan resiko. Yang kedua menggunakan data mortalitas. Yang ketiga menentukan porsi tabaru, ujrah, dan cadangan teknisi. Selanjutnya itu melakukan stres tes dan simulasi keuangan, mengajukan hasil pricing ke OJK dan DPS untuk disetujui. Selanjutnya itu persiapan operasional. Nah, persiapan operasional ini setelah desain dan pricing itu disetujui, maka dilakukan persiapan operasional agar produk siap diluncurkan. Nah, tahapannya itu yang pertama menyusun SOP underwriting, polis, dan klaim. Selanjutnya itu melatih agen atau tenaga pemasaran. Selanjutnya itu mengembangkan sistem IT untuk administrasi produk, menyiapkan dokumen resmi, polis, brosur, atau FAG, FAQ, dan menyusun strategi pemasaran dan distribusi. Nah, tahapan kelima yaitu peluncuran produk. Nah, setelah seluruh tahapan selesai, produk diluncurkan kepada publik melalui konferensi pers bersama pemasaran digital, jaringan agen atau dikenal dengan Bikausuren. Asyiki ini memperhatikan seluruh promosi sesuai regulasi OJK dan fatwa DPS. Next. Baiklah, kesimpulannya, operasional Asyiki ini berjalan terstruktur dan sesuai prinsip syariah. Penerbitan polis yang dilakukan melalui pendaftaran, seleksi resiko, dan penerbitan polis setelah kontribusi dibayar. Proses klaim dijalankan dengan prinsip ta'awum dan tabaru melalui pelaporan, verifikasi, dan pembayaran klaim yang tepat waktu untuk memastikan keadilan bagi peserta. Asyiki ini juga mengembangkan produk baru melalui analisis kebutuhan pasar dan perancangan produk yang sesuai, serta keseluruhan. Asyiki ini menunjukkan profesionalisme, transparansi, dan pelayanan yang amanah kepada seluruh peserta. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Monik. Secara tidak langsung dari teman rekan-rekan saya sudah menjelaskan 3 pilar utama dari perusahaan PT ASKI sendiri, yaitu proses isus polis, proses klaim, dan proses pengembangan produk. Jadi secara keseluruhan ASKI ini berhasil memadupadankan efisiensi operasional dengan pelayanan amanah, transparan kepada seluruh peserta, di mana itulah pertimbangan kami mengambil PT ASKI sebagai studi kasus pada penelitian kami. Demikian pemaparan dari kami dan juga rekan-rekan saya. Apabila ada salah-salah kata dan permohonan maaf, kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.